menghapus background foto-foto yang kita inginkan itu langsung di Adobe Express ya. Jadi tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tertentu seperti itu. Dan juga di Adobe Express terdapat berbagai macam tools lainnya, seperti contohnya edit PDF yang biasanya sering menggunakan Adobe Acrobat untuk mengedit PDF. Di Adobe Express ini juga sudah bisa dilakukan seperti itu. Nah, tools-tools yang terdapat di Adobe Express ini pun sudah dioptimisasi untuk kemudahan dalam menggunakannya gitu. Jadi eh, siapapun yang mengakses Adobe Express dan ingin menggunakan fitur-fitur ini sudah sangat dipermudah oleh Adobe seperti itu. Nah, di dalam Adobe Express pun juga tersedia fitur generatif AI yang dipower atau dijalankan oleh Adobe Firefly. Tepatnya apa sih fitur-fitur generatif AI atau Adobe Firefly ini yang tersedia di Adobe Express? Dia sekarang ini ada 3 yang terintegrasi langsung di Adobe Express. Yaitu pertama ada text to image, lalu berikutnya ada generative fill, dan yang terakhir ada generative text effect yang nanti akan saya demokan. Nah, mungkin kalau hanya mendengar penjelasan singkat seperti ini, mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak belum mendapat gambaran penuh gitu ya. Apa sih Adobe Express itu, atau belum mendapatkan gambaran apa sih bedanya dengan yang sudah dipakai sekarang ini seperti contoh Canva gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa langsung aja lanjut ke demo sekaligus perkenalan nih Adobe Express itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu saya akan pindah share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak ada yang ingin bertanya, bisa tulis saja langsung di kolom chat. Nanti akan saya bantu jawab di akhir sesi demo kita di sesi Q&A seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan Adobe Express gitu ya. Dapat kita akses melalui web browser preference kita, seperti contohnya Google Chrome atau Firefox, atau mungkin ada yang menggunakan Safari kalau di Mac atau Microsoft Edge kalau di Windows itu juga bisa. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa langsung masuk ke express.adobe.com dan kita bisa login menggunakan akun Adobe kita. Nah, misalkan kita belum mempunyai license Adobe apapun gitu ya. Misalkan kita benar-benar pengguna baru nih dan kita ingin mencoba Adobe Express, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Jadi kita tinggal buat akun Adobe gratis dan nanti tentu kita bisa langsung menggunakan Adobe Express ini. Namun ya tentu jika memiliki license Adobe Express yang premium dibandingkan dengan yang free version akan ada beberapa perbedaan ya, seperti contohnya mungkin template desain yang lebih terbatas seperti itu. Tapi dari segi fungsi dan fitur uh, basic dan utamanya sudah tersedia di yang free version seperti itu. Oke, di sini tampilan Adobe Express. Kalau Bapak Ibu dan kakak-kakak bisa lihat di sini terdapat beberapa template yang kita bisa langsung mulai. Kayak contohnya kita ingin membuat presentation, flyer, atau kita bisa pilih di sini misalkan infografik atau apapun untuk tugas-tugas kuliah kita atau pekerjaan-pekerjaan kita yang membutuhkan eh, suatu desain, konten desain gitu ya. Itu kita bisa langsung membuat eh, di Adobe Express ini tanpa mulai dari nol gitu. Lalu di bawah, kalau kita scroll dikit ke bawah, kita bisa lihat fitur-fitur AI yang disediakan atau artificial intelligence yang tadi sudah saya sebut. Dan di bawah ini juga kita bisa melihat eh, quick action atau tools-tools yang sudah disimplifikasi oleh Adobe untuk digunakan di Adobe Express seperti itu. Nah, untuk mulai saya akan demokan ya langsung untuk pembuatan misalkan infografis atau mungkin lebih gampang poster deh kali ini gitu ya. Nah, di sini saya bisa langsung klik aja template poster, kita browse. Nah, nanti dia akan langsung menampilkan contoh-contoh template yang populer gitu di sebelah kiri. Nah, ini template-template bisa kita semua gunakan. Eh, Misalkan kita ingin lebih spesifik gitu ya, memilih template-nya. Kita bisa langsung aja
cari di sini. Misalkan kita ingin membuat poster bertema modern, gitu. Kita bisa langsung klik search saja modern atau modern poster mungkin lebih spesifik gitu ya. Kita search saja. Nah, tidak akan menampilkan template-template dengan keyword modern poster tersebut seperti itu. Nah, kita bisa langsung scroll, kita bisa browse gitu ya yang kita inginkan. Dan semua template-template ini pun editable dan bisa kita gunakan. Jadi image bisa kita ganti, warna bisa kita ganti, semuanya pun kita bisa ganti seperti itu. Mungkin kita ingin membuat poster yang terlihat modern ya. Mungkin saya scroll sedikit. Iya, tapi kalau Atau mungkin nama-namanya belum di belum bagian bisa atas, nama-nama pengabdinya sebentar. ya. Atau nggak mungkin saya search modern saja. Nah, ini mungkin saya ingin menggunakan template ini ya yang bertema retrofuturism seperti ini. Nah, kita tinggal klik saja langsung dan dia akan menampilkan uh, template desain yang sudah kita pilih tadi gitu. Nah, di sini mungkin kita ingin membuat sebuah event gitu. Mungkin kita ingin membuat sebuah poster event yang bertemakan uh, apa futuristis gitu ya. Nah, kita bisa langsung nih di sini mengedit tulisannya misalkan di bawah ini misalkan kita kita tinggal klik. Nah, ini pertama itu template pasti akan di grup oleh Adobe Express. Nah, kita caranya untuk mengedit kita tinggal klik ungroup di sebelah kiri. Nah, nanti dia akan langsung mengungroup semua elemen desainnya. Seperti contohnya teks ini, image-nya, seperti itu. Nah, di sini kalau di bagian kanan ini kakak-kakak dan bapak ibu dapat melihat layer-layernya ya. Jadi kalau misalkan ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi editing lainnya seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, tentu sudah paham tentang layers gitu ya. Tapi mungkin bagi yang benar-benar masih awam atau belum mengetahui layers itu apa, jadi layers itu seperti tumpukan elemen desainnya gitu ya. Jadi misalkan kita ingin mengedit eh, tulisan retrofuturism ini ya, kita tinggal klik tulisannya di sini atau mungkin jika kita tidak bisa klik mungkin terlalu banyak layer gitu ya kita bisa cari layernya di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita bisa lihat tulisannya gitu ya kita bisa klik. Nah, di sini bapak ibu dan kakak bisa lihat kita bisa mengubah font, tentu kita bisa mengubah fontnya, kita bisa mengubah feel-nya, dan makanya kita bisa melihat recommendation font yang disediakan oleh Adobe Express ini. Jadi misalkan kita ingin mengubah bentuk fontnya, tapi kita bingung kita milih mau font apa seperti itu. Kita bisa eh, view atau kita bisa lihat yang direkomendasikan oleh Adobe Express yang sesuai dengan tema yang kita telah pilih tadi seperti itu. Misalkan di sini contohnya mungkin saya tidak ingin mengubah fontnya, tapi saya ingin mengubah teksnya saja gitu ya. Oke, saya bisa double klik. Bentar. Saya bawa dulu layarnya ke paling atas. Bisa di. Nah, di sini mungkin saya tulis eh, mungkin saya ganti tulisannya menjadi mungkin bukan mungkin kita ingin membuat event tentang teknologi update gitu ya misalkan atau tech event gitu, tech forum gitu ya mungkin. Saya tinggal tulis saja misalkan tech forum. Nah, lalu kita bisa ganti fontnya. Nah, di sebelah kanan ini di sebelah kiri tadi seperti saya telah sebut sebelumnya kita bisa melihat recommendation bentuk fontnya yang telah disediakan oleh Adobe Express. Contohnya mungkin saya ingin menggunakan font ini karena terlihat keren atau mungkin eh, sesuai dengan selera kita mungkin saya pilih itu atau yang ini. Mungkin yang ini kurang cocok ya.
Mungkin yang ini itu boleh, tapi mungkin kita kecilkan dikit size-nya. Oke. Nah, di sini pun kita juga bisa mengubah eh, apa namanya fill fontnya ya. Apakah eh, font tersebut akan ada stroke atau outline-nya, warnanya apa itu bisa kita ubah semua. Tapi karena tadi disediakan oleh template-nya itu ada masking-nya, mungkin saya coba sedikit. Nah ya seperti ini. Karena sudah disediakan oleh template-nya tadi ada masking warnanya gitu ya. Jadi tinggal kita atur ulang order layer-nya. Dan ini semua saya tidak perlu lagi mewarnakan teksnya itu dari manual gitu. Karena tadi sudah disediakan oleh template-nya, tinggal saya ubah saja eh, tulisan di dalamnya seperti itu. Lalu juga di sini ada font tulisan di bawah tanggal. Mungkin untuk tanggalnya mana saya cari dulu layernya. Oke, mungkin yang ini kita dapat edit layernya. Oke. Oke, mungkin untuk tulisannya kita ganti menjadi ini kan di sini masih 1015 Donald XX ya. Nah, ini kita bisa ganti jadi tulisan itu sudah. Oke, saya ganti mungkin menjadi tanggal hari ini gitu ya. Hari ini tanggal 2024, eh, tanggal 2 Mei ya. Berarti bulan 5, 2 Mei. Oke, mungkin event Adobe Express ini kan tadi jam 9 pagi ya. Jadi kita tinggal ganti saja tulisannya sampai misalkan 10 pagi gitu. Nah, lalu kita juga bisa ubah di bawahnya ada apa namanya? Ada alamatnya, mungkin alamatnya kita mungkin ingin mengubah ini mungkin Zoom gitu ya, Zoom meeting kita tulis aja jadi Zoom meeting contoh di sini. Lalu di atasnya mungkin ya biar saya biarkan detailnya mungkin karena apa ini untuk kebutuhan demo gitu ya, saya biarkan detailnya, tapi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak ingin menambahkan teks lain itu di sini eh, atau ingin menambahkan gambar ke template desain ini, kita bisa langsung melihat di bagian kiri. Nah, di sini di bagian kiri itu Bapak Ibu bisa lihat kita bisa tambahkan media berupa gambar, kita bisa search gambarnya menggunakan Adobe Stock. Kita juga bisa connect Adobe Express kita ini ke Google Drive kita atau Google Photos kita. Lalu juga kita bisa bahkan upload image yang sudah kita punya dari eh, komputer kita sendiri, dari local storage kita, atau kita juga bisa generate menggunakan Adobe Firefly tadi, yaitu text to image. Nah, mungkin untuk keperluan demo ini saya akan generate aja text to image. Misalkan saya ingin menambahkan gambar yang square gitu ya, yang bentuknya square. Lalu di sini, nah di sini saya bisa langsung tulis, saya ingin mengenerate apa gitu. Misalkan saya ingin mengenerate karena ini tentang tech forum, mungkin saya ingin menambahkan gambar uh, digital apa mungkin komputer gitu ya mungkin. Lalu saya tinggal tulis saja komputer, atau kalau misalkan nanti kakak-kakak atau bapak ibu ingin mencoba dan ingin mendescribe dengan keyword yang lebih panjang, itu sangat mungkin sekali. Tinggal diketik saja deskripsi yang lebih detail, lebih bagus yang bapak ibu atau kakak-kakak inginkan seperti itu. Nanti di bawahnya juga bapak ibu bisa pilih konten type-nya, apakah yang kita ingin generate itu berupa foto,
berupa grafis kah atau berupa art seperti itu. Atau untuk mungkin untuk kebutuhan eh, demo kali ini saya biarkan saja di auto. Lalu juga stylenya kita bisa pilih stylenya, misalkan saya ingin stylenya itu berbau-bau neon seperti itu ya. Nah, tinggal saya generate saja. Mungkin saya gedekan sedikit size-nya, saya generate. Nanti dia akan menampilkan hasil atau result yang sesuai dengan yang deskripsi kita tadi gitu seperti itu. Mungkin komputer dia akan menghasilkan chip seperti ini. Mungkin saya lebih spesifikkan, mungkin desktop komputer seperti itu. Desktop saja. Nah, kita bisa load more kalau misalkan kita yang dihasilkan itu kurang sesuai gitu, kurang uh, apa namanya, kita kurang puas dengan hasilnya, kita bisa cari lagi, kita load more. Nah, mungkin saya akan menggunakan yang ini ya, sebentar. Saya generate itu sekali lagi. Oke, nah mungkin saya akan menggunakan yang ini. Hasilnya oke. Laptop di apa? Nah, mungkin saya sudah generate ini, lalu saya ingin menjadikan ini sebagai background, menggantikan di belakang itu yang menggantikan bulannya itu. Saya bisa klik yang layer bulan ini, saya cari, lalu tinggal saya delete di bagian kanan atas, atau tinggal kita klik backspace aja untuk delete layer, atau tadi di kanan atas ada icon trash untuk delete ya. Lalu kita taruh, karena kita ingin menggunakan image ini sebagai background yang tadi sudah kita generate, kita tinggal atur dulu size-nya, misalkan seperti ini gitu ya. Lalu tinggal kita klik kanan, send to back, atau kita bisa rearrange layernya sendiri dari sini, dari sebelah kanan. Tentu kalau kita ingin taruh di bagian belakang, ya kita taruh di layer paling bawah seperti itu. Mungkin saya gedekan lagi sedikit. Saya biarkan di atas, lalu di bawah itu kesannya seperti space kosong untuk meja seperti itu ya. Nah, saya tinggal turunkan semua ini sedikit. Contoh seperti itu. Lalu di atas ini saya bisa ganti tulisan fontnya. Karena ini sangat nyaru warnanya, saya bisa ganti. Misalkan saya ingin mengubah jadi warna hitam atau warna apapun. Nah, kita bisa di oke. Dan kita bisa pindahkan juga posisinya gitu ya. Misalkan kita ubah menjadi posisinya di eh, kurang kiri, lebih lebih kiri atas, dan kita ingin tulisannya menjadi bold. Kita juga bisa ubah seperti itu. Contohnya seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan text box baru. Kita tinggal add text, add your text saja, lalu ini akan menghasilkan text box baru jika kita ingin apa menambahkan teks baru yang tidak ada di template ini, atau kita juga bisa generate text effect gitu ya. Contoh, misalkan kita ingin generate text effect tertentu, nah kita add stylized text effect ini, kita klik ke paling bawah. Nah, di sini disediakan nih text effect-nya yang disediakan oleh Adobe Express. Tapi misalkan kita pilih salah satu dulu, mungkin yang ini keren, ini prism neon seperti ini. Nah, jadi di sini ada deskripsinya kan, kalau itu tuh chromatic lens flare bla bla bla, itu default dari Adobe Express-nya gitu ya. Nah, tapi mungkin kita ingin edit itunya ya, tulisannya misalkan karena ini tadi
chromatic lens flare, tapi misalnya kita mau ganti jadi digital effect gitu, apa computer chip gitu misalkan. Computer chip, kita generate saja, nanti dia akan menghasilkan text effect sesuai dengan deskripsi yang kita tadi telah sebut, yaitu computer chip gitu ya. Kita lihat, nah di sini misalkan saya pilih yang ini, biarkan loading sebentar. Nah oke, misalkan ini, nah itu mungkin saya ganti tulisannya, isinya mungkin ini untuk head apa, mungkin ini untuk catchphrase gitu ya, mungkin digital era seperti itu. Misalkan contoh, saya kecilkan dikit size-nya. Nah, di sini kita juga bisa customize teksnya, fontnya, font base dalamnya ya. Misalkan kita ingin base dalamnya itu lebih eh, terlihat berbeda. Sekarang ini adalah font Alpharn sebagai base-nya. Saya misalkan ganti jadi Source terlihat berbeda bentuknya. Seperti itu. Lalu untuk alignment-nya, misalkan saya ingin alignment-nya itu jadi right semua ya. Kita bisa ganti alignment. Eh, kita pepetkan ke kanan desain seperti itu. Lalu, nah di sini kita bisa ganti alignment teksnya. Misalkan saya ganti jadi right semua. Lalu saya tidak ingin ada underline seperti itu. Nah, kita bisa pilih, kita bisa ganti geser ke atas seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa eh, tambahkan efek-efek lainnya seperti misalkan kita ingin adanya drop shadow atau misalkan kita ingin adanya custom gitu ya. Misalkan kita bisa pilih warnanya, warna shadow seperti apa, seberapa blurnya eh, bayangannya seperti itu misalkan, dan ada angle-nya juga bisa kita atur sama seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi editing lainnya seperti contohnya Adobe Photoshop atau Illustrator. Mungkin yang sudah pernah menggunakan tentu akan tahu kan cara eh, mengkustomisasinya gitu ya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang belum tahu, yang baru benar-benar terjun ke Adobe Express nih, bisa langsung dan tidak merepot gitu ya, custom ini bisa langsung pilih preset-preset yang sudah ada, misalkan classic atau smooth untuk menghasilkan bayangan yang lebih smooth seperti itu contohnya. Lalu di sini color-nya kita bisa pilih, misalkan saya ingin color-nya lebih warna hitam untuk menunjukkan bayangan yang lebih strong gitu ya. Itu di bawahnya juga kita bisa pilih eh, ada animation, tapi kalau animation ini karena saya lagi ingin bikin poster 2D saja, saya biarkan animation ini kosong. Nah, di sini kita juga bisa ganti text layout-nya, misalkan Bapak Ibu atau Kakak ada yang ingin membuat circle, text circle gitu, atau misalkan teksnya lebih melingkar, itu juga bisa dilakukan. Di sini ada preset-presetnya. Tapi untuk ini saya pilih di default saja. Oke, lalu di sini kita bisa bisa besar kecilkan opacity-nya. Nah, dan mungkin jika sudah puas, saya akan pasang di bagian atas seperti itu, misalkan contohnya. Nah, lalu itu adalah generative text effect. Nah, di Adobe Express ini juga kita bisa menambahkan tentu elemen-elemen yang kita inginkan. Misalkan ada elemen brushes, atau photo frame, atau ilustrasi-ilustrasi, atau overlay, atau bahkan tekstur-tekstur. Tinggal kita search aja sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menambahkan green poster kita, gitu, tapi tinggal cari green. Nah, nanti akan tampil tuh pilihan-pilihan greennya seperti apa. Mungkin saya akan pilih green yang uh, kasar seperti ini. Nah, di sini di template ini sudah ada greennya, tapi mungkin saya kurang puas dengan greennya, jadi saya bisa cari saja layer greennya. Mungkin saya, nah ini layer greennya saya delete dulu.
atau saya hide paling bawah deh supaya kita nanti bisa melihat bedanya. Nah, ini saya hide taruh paling bawah jadi grain-nya tidak ada. Lalu saya akan tambahkan grain baru yang tadi saya sudah search. Saya tambahkan sini misalkan seperti itu. Atau mungkin itu terlalu strong. Saya undo, saya tambahkan grain yang lain. Nah, mungkin ini sesuai dengan apa estetik yang saya inginkan gitu ya. Misalkan ini adalah retro retro digital tadi. Untuk opacity mungkin saya merasa terlalu kencang, saya bisa kurangin opacity-nya. Dan saya juga bisa mengganti blend mode-nya gitu. Bisa pakai ini screen atau ini adalah eh, normal seperti itu. Mungkin untuk default-nya sih saya pakai aja multiply dan saya kecilkan opacity-nya seperti itu misalkan. Nah, kita juga di sini Bapak Ibu lihat, Bapak lihat kita bisa ada juga namanya remove background gitu ya. Saya akan contohkan, misalkan kita ingin menambahkan orang gitu ya. Kita bisa search dari media, kita browse aja orang, atau kita bahkan jika kita punya image yang sendiri yang kita upload gitu, misalkan kita ingin mengupload gambar speakernya gitu, kita tapi masih ada backgroundnya, kita bisa langsung remove backgroundnya di Adobe Express ini tanpa perlu menghapus backgroundnya di aplikasi lain seperti itu. Jadi misalkan contohnya saya akan tambahkan orang ini di sini, lalu saya akan remove background orang ini gitu ya seperti itu. Nah, cara remove backgroundnya gampang, tinggal kita klik aja remove background, nanti dia akan automatically ngedetect. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya kita lakukan di aplikasi lain, mungkin kita perlu masking, kita perlu perlahan-lahan kita select atau kita gunakan tools lain untuk remove backgroundnya. Kalau di Adobe Express ini tinggal kita klik sekali jadi nggak nyampe 5 menit seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung taruh misalkan dia di belakang sini. Itu contoh. Ya, contoh seperti itu misalkan ya. Tentu ini kan hanya demo. Tapi Bapak Ibu bisa lihat tadi untuk remove backgroundnya tinggal saya klik sekali dan misalkan kita tidak ingin remove background atau kita tidak jadi gitu, tinggal kita klik di bagian remove backgroundnya ada undo button, tinggal kita klik nanti dia akan langsung mengembalikan backgroundnya seperti itu. Jadi edit ini bersifat non destruktif dan bisa kita kembalikan kapan saja seperti itu. Nah, di sini juga sama, kita bisa crop fotonya, kita bisa mengadjust opacity-nya, dan kita bisa mengadjust blend mode-nya. Seperti itu. Lalu, di bagian kiri ini juga ada yang namanya Your Stuff. Jadi misalkan kita sudah memiliki uh, project-project lain yang sudah kita kerjakan sebelumnya, atau bahkan kita memiliki license Adobe gitu. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau Adobe apapun, dan kita sudah pernah membuat libraries di aplikasi-aplikasi tersebut. Kita sudah save gambarnya, atau logonya, atau aset desain di aplikasi Adobe lainnya, dapat kita langsung tarik eh, ke Adobe Express ini tanpa harus mengupload manual secara satu-satu seperti itu. Jadi misalkan contohnya saya akan buka saja salah satu library yang telah saya buat. Nah, di library sini saya sudah save sebelumnya ya, di aplikasi Adobe lainnya saya sudah save beberapa warna, saya sudah save beberapa aset seperti itu ya. Dan saya sudah save beberapa gambar. Nah, ini semua dapat langsung kita gunakan, kita drag and drop saja ke Adobe Express ini. Contohnya misalkan kemarin misalkan contoh saya membuat logo. Saya sudah membuat logo di Adobe Illustrator dan saya sudah save ke library ini. Lalu saya ingin gunakan di Adobe Express ini. Kita tidak perlu secara manual save gambar tersebut menjadi JPEG lalu kita upload kembali ke Adobe Express ini. Tidak perlu. Jika kita sudah save di libraries, saya bisa langsung drag and drop saja eh, saya bisa langsung klik atau drag and drop logo yang tadi saya sudah buat di Adobe Illustrator dan saya bisa langsung resize, saya bisa
apply efek-efek yang saya inginkan seperti itu. Dan bahkan libraries ini pun, jadi misalkan kita sedang mengerjakan desain yang kolaboratif, yang kerja kelompok seperti itu misalkan. Nah, desain ini eh, libraries ini dapat kita share dengan team members kita. Nah, seperti ini misalkan sini saya bisa invite people. Nah, di sini saya bisa invite people untuk saya share library-nya, dan di sini saya bisa edit permission-nya, apakah orang tersebut bisa edit libraries ini dan konten-kontennya, atau hanya bisa menarik atau bisa view dan menarik aset-asetnya saja, tapi tidak bisa mendelete atau mengubah kontennya seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak sering mengerjakan tugas yang kolaboratif atau mengerjakan pekerjaan yang kelompok gitu ya, tapi tidak sering ketemu gitu, atau kita sering mengerjakan secara online, WFH, atau tidak langsung ketemu face to face, kita bisa langsung membuat satu folder libraries ini namanya. Kita bisa masukkan semua aset yang digunakan di situ, dan semua orang yang kita invite ke library tersebut bisa langsung menggunakan aset-aset yang telah di-save di dalamnya seperti itu. Jadi misalkan dan ini memastikan karena ini di-save di cloud Adobe, dia akan langsung terupdate ke semua orang. Jadi tidak perlu setiap orang manual update. Jadi misalkan saya upload satu foto atau satu logo gitu ya ke library ini, dan orang tapi suatu saat misalkan saya ganti logonya, saya revisi gitu ya, orang lain atau user lain atau anggota kelompok saya yang lain dapat langsung klik libraries-nya itu, dan nanti akan langsung ada versi logo terbaru di dalamnya tanpa perlu saya update manual seperti itu. Bahkan misalkan saya tadi sudah tarik logonya dari libraries ini kan saya kerjakan di Adobe Illustrator gitu ya. Lalu ada tim member saya yang lain yang memakai logo tersebut sama. Tapi misalkan suatu saat saya edit logo ini di Adobe Illustrator, saya ubah warnanya menjadi warna kuning contohnya. Lalu saya save, nanti otomatis orang tersebut yang sudah memakai logo ini akan berubah juga logonya menjadi warna kuning. Itu otomatis. Semasa dia menggunakan di libraries yang sama seperti itu. Ya, jadi libraries ini tidak hanya tersedia di Adobe Express, tapi juga tersedia di aplikasi-aplikasi Adobe lainnya, yang misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak yang sudah menggunakan atau memiliki lisensi Adobe dan sering mengerjakan collaborative work atau kerja kelompok, pekerjaan yang lebih dikerjakan lebih dari satu orang, bisa memanfaatkan libraries ini untuk memastikan aset-aset itu dapat terbagi secara apa satu sama lain gitu, tanpa harus capek-capek upload ke cloud service yang third party seperti itu. Nah, di Adobe Express ini juga Bapak Ibu dan kakak-kakak dapat mengatur brands. Nah, ini sangat berguna untuk Bapak Ibu atau kakak-kakak yang sering mengerjakan konten media sosial atau konten advertising seperti itu ya. Nah, jadi di brands ini kita dapat klik, lalu kita dapat create. Nah, di sini kita bisa masukkan nih nama brandnya. Misalkan kita masukkan saja testing gitu ya. Saya create, testing dua, saya create. Nah, nanti di dalamnya ini kita bisa add logonya ke sini, kita bisa add color palette-nya, color swatch yang kita gunakan antara desain ke desain, font yang kita gunakan, dan bahkan kita bisa meng-up template-template yang biasa digunakan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya standar sendiri untuk satu konten media sosial itu harus warnanya seperti apa, memiliki logo apa, menggunakan template seperti apa, itu bisa langsung diatur di dalam branch ini. Jadi setiap kali Bapak Ibu atau kakak-kakak ingin mendesain konten yang baru, bisa langsung buka branch ini. Seperti contohnya yang sudah saya buat, mungkin saya create tadi yang di sini, mungkin saya langsung tambahkan aja, misalkan saya tambahkan logo.
Di sini mungkin saya akan masukkan logo. Nah, saya cari terlebih dahulu. Oke, mungkin logonya. Saya cari terlebih sebentar ya. Oke, mungkin logo bisa kita gunakan yang ini. Mungkin kita akan saya download terlebih dahulu. Image-nya saya akan demokan. Bentar. Oke, nah dari di brands, saya bisa klik add, saya klik logo tadi, dan nah ini kan saya masih dalam bentuk AI, tapi saya uh, upload saja bisa dalam bentuk file Adobe Illustrator ya. Nah di sini kita bisa add lagi logo-logo yang lain. Tapi mungkin untuk keperluan ini saya add satu logo saja. Lalu saya akan tambahkan color palette, misalkan color palette red gitu, atau warna brand red gitu misalkan. Lalu kita bisa klik custom, kita bisa pilih sendiri di sini manual, atau kita mungkin sudah memiliki hex filenya atau kode RGB-nya gitu, kita bisa langsung akan saja beberapa color palette-nya, misalkan ini mungkin lebih tua seperti itu. Nah, untuk keperluan demo ini saya akan tambahkan 3 color palette, mungkin 3 warna merah berbeda. Saya add aja. Nah, nanti di sini akan muncul untuk color palette-nya. Lalu juga kita bisa add color swatch-nya untuk warna yang satuan. Misalkan saya pilih warna merah tadi, tapi mungkin lebih ke oranye untuk warna secondary gitu ya, saya save. Nah, di sini other color, nanti akan muncul swatch-swatch lain yang di situ ya. Lalu kita juga bisa add font. Misalkan saya add font, kita bisa search. Misalkan yang kita gunakan ini adalah font, contoh misalkan saya di brand ini saya menggunakan font Adobe Garamond ini misalkan. Nah, kita bisa klik. Nah, itu kita bisa tambahkan juga berbagai macam font lainnya yang kita gunakan di desain ini. Seperti itu. Template juga bisa kita pilih. Misalkan save template yang sudah kita desain ini, template-nya mau kita pakai untuk berikut-berikutnya, bisa kita klik next aja, adding to brand atau library, next. Name-nya misalkan kita ganti template poster, misalkan seperti itu. Kalau save template, nah nanti di sini dia akan creating template dulu di background. Nanti akan langsung muncul di bagian brands ini. Oke, mungkin sambil creating template di background, kita juga bisa add yang lain. Kita bisa add image asset. Nah, di sini kita bisa upload image lain nih. Misalkan saya akan tambahkan saja, misalkan ini ada gambar contoh baju. Saya add asset. Jadi kita misalkan memiliki beberapa image background atau beberapa stock foto gitu ya sudah kita save sebelumnya di komputer, kita bisa langsung add di branch ini. Jadi misalkan suatu saat kita mau menggunakan di desain lain dan menggunakan elemen-elemen logo ini, color palette ini, font ini, dan template ini, kita bisa langsung klik 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 jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan suatu saat saya bikin poster baru, saya ingin menambahkan image baju, saya tinggal klik dari branch ini, saya ingin menambahkan logonya, saya tinggal klik dari apa
logo yang sudah saya save sebelumnya, warnanya juga misalkan saya ingin ubah sesuai color palette-nya, saya bisa langsung klik di bagian branch ini. Nah, ini branch ini memastikan jika Bapak Ibu atau kakak-kakak yang sering mengerjakan branding atau advertising untuk apa untuk merek tertentu atau untuk brand tertentu yang membutuhkan konsistensi ya antara logonya, penggunaan warnanya, penggunaan fontnya itu bisa langsung di save semua di Adobe Express ini. Jadi Bapak Ibu dan kakak-kakak bisa langsung apa memilih presetnya gitu. Jadi tanpa harus manually pilih warnanya atau pilih fontnya kita berus lagi tidak perlu. Jadi jika kita sudah save seperti ini, setiap kali kita buat konten dengan estetik yang sama atau dengan kriteria yang sama, kita bisa langsung uh, klik ini, klik yang tadi buat, dan kita bisa langsung menggunakan logo, warna, font, dan apapun yang sudah kita save sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan juga di Adobe Express dibandingkan dengan apa aplikasi-aplikasi lainnya mungkin gitu ya. Jadi kita bisa langsung tersedia branch ini seperti itu. Nah, branch ini juga kita tidak hanya satu, kita bisa beberapa sebanyak-banyak yang kita inginkan, dan kita bisa invite orang lain ke branch yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi orang lain ini jika kita invite dia akan langsung dapat menggunakan logo, warna, eh, font, dan aset-aset yang sudah kita save sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini sama seperti libraries, tapi kalau libraries itu kita harus upload manual, dan itu bekerja untuk aplikasi-aplikasi Adobe lainnya. Kalau brands itu khusus di Adobe Express saja, seperti itu. Lalu juga di Adobe Express kita bisa membuat grid, mungkin yang ingin membuat kolase foto atau tampilan-tampilan foto grid itu bisa ada di Adobe Express, disediakan. Dan juga mungkin kalau misalkan saya tambahin tab baru saja, saya tunjukin, saya buka tab Adobe Express baru, mungkin Bapak Ibu ingin generate QR code gitu. Misalkan seperti contohnya untuk event UI ini uh, ingin membuat sebuah QR code feedback form gitu misalkan. Bapak Ibu bisa langsung lakukannya di Adobe Express ini dengan cara klik plus, quick action. Nah, di sini bisa langsung Bapak Ibu lihat ada fitur-fitur atau tools-tools yang sudah disimplifikasi yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya tadi remove background sudah kita coba, ada edit PDF yang mungkin Bapak Ibu ingin melakukan edit-edit simple yang PDF laporan atau PDF poster yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Nah, di sini contohnya saya akan pilih aja yang generate QR code. Nah, itu bisa dilakukan juga. Di sini kita tinggal paste linknya, nah nanti tinggal download akan otomatis jadi seperti itu. Sama pula dengan fitur-fitur lainnya, text to image, AI tadi, text effect sudah kita coba juga tadi. Convert to PNG atau JPEG, jadi misalkan untuk mengupload suatu pekerjaan atau suatu tugas, ada kriteria atau syaratnya harus menjadi JPEG, tapi image yang kita miliki PNG. Bisa langsung kita upload saja di Adobe Express ini, kita convert to JPEG atau convert to PNG itu bisa langsung dilakukan seperti itu. Lalu untuk video pendek, kita misalkan ingin menambahkan adanya caption atau subtitle, kita juga bisa lakukan di Adobe Express ini seperti itu. Jadi untuk Adobe Express ini selain tadi yang saya sudah demokan template dan fitur-fitur apa namanya desainnya gitu ya. Kita juga mendapatkan tools-tools yang sudah disimplifikasi oleh Adobe. Seperti kalau misalkan contohnya eh, combine files atau edit PDF tadi itu kan fitur yang tadinya ada di Adobe Acrobat gitu. Tapi jika kita tidak mempunyai license Adobe Acrobat, kita bisa langsung masuk saja di Adobe Express ini dan kita bisa langsung menggunakan fitur uh, tersebut seperti itu. Nah, jadi memang dipastikan untuk Adobe Express ini dari Adobe dia telah menyediakan berbagai macam template, berbagai macam fitur, bahkan kita bisa
browse yang seasonal template, atau kita bisa langsung eh, cari dengan kata kunci kita sendiri. Jadi Adobe Express ini memang sangat memudahkan user, sangat yang memang mungkin usernya itu bukan user yang awam desain gitu ya, user yang tadinya mungkin hanya belum begitu cakap atau belum begitu mahir dalam aplikasi desain lainnya, tapi ingin membuat desain yang menarik, desain yang kreatif, dan desain yang apa tidak membosankan gitu. Nah, itu bisa langsung menggunakan Adobe Express ini dan sangat dibantu sekali. Dan di sini seperti Bapak Ibu lihat dapat diintegrate dengan Google Foto. Misalkan kita sudah memiliki Google Photos atau yang sering membuat konten TikTok, bisa langsung di-connect ke Creative Assistant-nya TikTok dan lain-lain. Seperti itu. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Mungkin saya bisa buka kolom chatnya ya. Mungkin dapat dibantu juga oleh eh, Bu Nova eh, terkait pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Em, untuk demonya eh, kita akhiri ya. Baik ya. Mungkin dilanjut. Oke, mungkin akan ada lanjutan untuk demo kembali. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Ada 5 pertanyaan. Sebentar. Oke, dengan Pak Purwanto mungkin tadi boleh Pak, kalau mau on mic-nya sebelumnya. Iya, halo. Ya, halo Pak Purwanto. Silakan Iya, Pak, kalau ingin langsung bertanya tidak masalah. ya. Saya masih awam tentang penggunaan Adobe Express ini. Nah, dari demo-demo tadi, saya belum melihat apa hasil dari fitur atau view-view yang tadi didemokan, hasilnya yang mana. Jadi saya kurang kurang paham gitu. Apakah jadi satu kesatuan bentuknya gimana? Saya belum tahu, Cok. Bisa nggak ditampilkan jadi dari hasil tadi yang didemokan tadi? Begitu. Terima Oh, kasih. oke, baik Pak. Oke, untuk itu eh, saya tadi juga lupa tunjukin gitu ya. Ya. Untuk desain yang kita telah buat, misalkan nih, contohnya ini poster yang sudah kita buat gitu ya. Kita bisa share ke orang lain gitu ya. Misalkan kita ingin membagikan ini ke orang lain, kita juga bisa langsung upload ke sosial media kita sebagai image, atau kita bahkan bisa tambahkan langsung ke Google Drive, atau kita juga bisa download. Nah, downloadnya itu diberi pilihan ada 3, yaitu pertama PNG, JPEG, dan terakhir PDF. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau dari Adobe Express sendiri tidak bisa untuk download sebagai PSD atau sebagai editable template, itu tidak bisa. Karena memang itu policy dari eh, Adobe Express-nya seperti itu sih, Pak. Tapi kalau kita ingin mendownload, bisa sebagai PNG, sebagai JPEG. Mungkin saya contohkan yang PDF gitu ya. Saya download. Nah, nanti dia akan download dan saya akan tunjukkan hasil filenya. Sebentar. Oke, mungkin lebih mudah saya ganti share screen-nya menjadi yang window aja. Sebentar. Share screen. Mungkin sambil menunggu ini download, sambil saya jawab juga pertanyaan yang lain tadi ya di chat. Untuk pertanyaan pertama tadi ada dari uh, Waldi ya. Ya, apakah ada minimum spesifikasi komputer yang dibutuhkan? Oke, untuk Adobe Express ini, karena ini platform yang merupakan platform web-based, jadi tentu membutuhkan internet dan membutuhkan web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox atau web browser apapun yang tidak terlalu outdated seperti itu. Tapi untuk spesifikasi komputernya sendiri, apakah ada spesifikasi yang spesifik? Tidak ada jawabannya. Karena ini memang semua purely
web based, bahkan juga kita bisa akses melalui uh, iPad kita contohnya gitu. uh, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk spesifikasi komputer tidak ada minimum yang spesifik, hanya membutuhkan koneksi internet dan web browser yang supported seperti itu. Lalu untuk berikutnya, apakah bisa seperti PowerPoint atau presentasi dan sebagainya? Mungkin ya tadi itu sebagai PDF, Pak. Saya tunjukkan hasil PDF-nya. Nah, ini saya open dengan Acrobat. Nah, dia akan hasilnya PDF seperti ini, dan tentu kalau Acrobat itu karena dia hasil PDF ya, kita bisa masih melakukan edit yang apa beberapa apa namanya beberapa teksnya, misalkan seperti ini, kita misalkan melakukan kesalahan di teks font di atas, kita bisa ganti di Adobe Acrobat, kita edit misalkan tulisan jadi test itu, misalkan kita bisa lakukan. Tapi lalu misalkan ada image yang kita ingin delete, misalkan kita ingin delete orang ini, masih juga bisa kita lakukan di Adobe Acrobat seperti itu. Jadi PDF-nya ini masih editable, tapi tentu kalau kita ngomongin PDF, Pak, itu uh, tentu ya terbatas gitu ya editingnya. Jadi kalau misalkan saya sarankan sih, kalau misalkan kita sudah download dan kita misalkan ingin melakukan revisi, kita bisa langsung kembali saja revisi di apa namanya di Adobe Express-nya seperti itu. Nah, tapi untuk membuat presentasi beberapa halaman seperti contohnya PowerPoint atau apapun, bisa kita tambahkan page-nya di sini, kita add. Itu bisa tambahkan same size atau size yang berbeda, atau kita bisa duplicate bahkan. Misalkan contohnya saya duplicate saja. Nah, di sini kan ada menjadi, kita bisa lihat nih ada 2 page. Nah, itu di sini kalau misalkan kita membuat presentasi ya bisa kita atur saja halaman-halaman. Jadi misalkan pertama halaman judul, kedua halaman kontennya, dan seterusnya. Dan ketika kita download sebagai PDF, nanti semua akan menjadi satu PDF yang beberapa halaman seperti itu. Tapi kalau kita downloadnya sebagai uh, PNG misalkan atau JPEG, dan kita pilih all pages, nanti dia akan menghasilkan apa? Dia akan mendownload beberapa PNG atau beberapa JPEG sesuai dengan jumlah halamannya seperti itu. Mungkin ini menjawab tadi Pak yang output hasilnya ya seperti itu Pak. Apakah menjawab Pak pertanyaan ini? Iya Pak, berarti Mm-mm. untuk penyimpanannya bisa tergantung dari kita mau PNG atau JPEG atau satu lagi bisa gitu ya Pak ya. Bisa. Jadi mau PDF, PNG atau JPEG itu tergantung, kita ada pilihannya di bagian download sini. Seperti itu. Oke, oke, terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari sorry, Ibu Farah, Mbak Farah. Mbak Farah. Iya. Ada salah satunya guna Canva bagi semua individu itu. Oke, pengguna Canva. Info perbedaan paling mencolok atau keunggulan fitur dari penggunaan Adobe Express itu apa ya? Oke. Jadi kalau di Adobe Express ini kelebihan paling utamanya ya, dia sebetulnya itu ada tadi brands ini ya, di mana kita bisa mengatur logo kita, font kita, color palette dan sebagainya macamnya. Nah, bahkan kita bisa save template desain lebih dari satu untuk kita gunakan di desain-desain kita berikutnya, atau bahkan kita juga bisa gunakan untuk kolaborasi seperti itu. Dan tentu jika Bapak Ibu atau Kakak memiliki aplikasi Adobe lainnya, seperti contohnya Photoshop, Illustrator, atau Adobe XD atau apapun yang memiliki fitur libraries juga, itu sudah langsung terhubung. Jadi misalkan contoh di Adobe Photoshop, Bapak Ibu membuat sebuah desain atau mengedit satu foto lalu dimasukkan ke libraries, nanti libraries itu akan muncul di Adobe Express ini juga, dan begitu pula di aplikasi-aplikasi Adobe lainnya. Jadi memang dari segi konektivitas antar aplikasi Adobe itu sudah sangat diperhatikan oleh Adobe gitu ya. Jadi
tadi yang desain yang kita kerjakan di aplikasi Illustrator contohnya, jika kita ingin gunakan di Express itu bisa langsung kita pakai tanpa kita harus save terlebih dahulu filenya menjadi JPEG atau menjadi PNG gitu contohnya. Tinggal kita masukkan saja di libraries ini, bisa langsung kita pakai di Adobe Express atau di aplikasi Adobe lainnya seperti itu. Jadi kayak apa ya ngomongnya, konektivitasnya lah antar aplikasi, keterhubungannya antara aplikasi Adobe. Nah, itu satu fitur yang lebih unggul dibandingkan Canva gitu ya. Lalu kedua juga tadi saya sudah sebut ada fitur AI-nya. Fitur AI-nya itu dijalankan oleh Adobe Firefly, di mana kita bisa menggunakan fitur text to image, text text effect gitu, bahkan juga generative fill. Jadi misalkan kita ingin menambahkan beberapa hal ke image kita, itu bisa kita tambahkan juga seperti itu. Jadi tiga tiga fitur AI ini yang mungkin lebih unggul juga dibandingkan Canva seperti itu. Apakah kira-kira pertanyaan saya menjawab? Soal yang apa kelebihan atau fitur paling mencoloknya ya dibandingkan Canva seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali atau mungkin dengan Mbak atau Kak Farah ya. Apakah sudah menjawab tadi dari pertanyaan? Oh, sudah, baik. Terima kasih. Oke, mungkin ada Pak Adnan. Pak Adnan, mungkin ada pertanyaan, Pak? Eh, Silakan. iya, mau nanya Mas. Mm-mm. Ini kan saya baca di kolom chat itu kan Mm-mm. katanya ini belum bisa terkonek ya antara akun yang sudah didaftarkan di Adobe itu, terus dimasukkan ke Adobe Express itu belum belum bisa connect ya Mas, ya? Maksudnya itu harus akun yang berbeda ya? Hmm? Oh, begini Pak. Jadi kalau soal akun itu ya Pak, sekarang itu berarti kalau UI itu berarti memiliki akun SSO tersendiri berarti ya, kayak email email UI sendiri itu sudah ada kan? Iya. Ah, benar. Oke. Nah, itu tinggal didaftarkan saja di konsol. Tinggal minta. Berarti ini harus minta IT ya, Pak, sebenarnya, Pak. Minta IT UI, tinggal didaftarkan saja email yang ingin menggunakan Adobe Express ini, didaftarkan di konsolnya, nanti bisa langsung menggunakan email yang sama, Pak. Seperti itu. Jadi nanti Oh, kalau misalkan sudah di setup, untuk saat ini sih setahu saya setup SSO-nya sedang diproses ya, Pak. Tapi kalau nanti sudah selesai setup SSO-nya dengan menggunakan email yang sama dan bahkan password yang sama Pak dengan SSO ini, itu nanti Bapak bisa langsung menggunakan Adobe Express dengan akun tersebut seperti itu. oh gitu. Berarti tetap kita harus daftarin dulu ya ke apa akun yang sebelumnya kita udah pakai di Adobe itu, kita daftarin dulu untuk Adobe Express ya, baru nanti uh, bisa terkoneksi gitu ya satu sama lainnya. Betul Pak. Jadi misalkan Bapak kan sekarang sudah menggunakan email UI ini Pak, ya Mm-mm. kan? Dan untuk saat ini kan setahu saya belum di setup SSO-nya. Nah, jika Bapak ingin menggunakan dengan akun yang tersebut, Bapak bisa minta IT untuk didaftarkan ke konsol dan di-assign Adobe Express ini. Lalu eh, nanti tentu akan mendapatkan email Pak notifikasi eh, dari Adobe kalau Bapak di-assign license Adobe Express ini. Nanti tinggal Bapak klik Get Started dari email tersebut, nanti akan ada setupnya seperti contohnya mungkin kalau Bapak belum mendaftarkan akun Adobe menggunakan email tersebut, nanti akan disuruh membuat password seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak sudah pernah menggunakan Adobe dengan email tersebut, nanti tinggal langsung continue aja. Bisa Pak, seperti itu. Oke, oke. Terima kasih. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Adobe Access yang di langganan UI memuat fitur premium? Sudah ya, Bu Nova. Kita UI sudah memiliki apa fitur premium Adobe Express. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sign in aplikasi Adobe Access biar dapat lisensinya? Oke, untuk pertanyaan ini sama tadi ya, seperti sebelumnya harus didaftarkan terlebih dahulu di IT dengan email yang diinginkan. Oke, lalu oke, mungkin apakah ada pertanyaan lain terkait Adobe Express ini?
atau mungkin ada beberapa fitur yang masih mungkin tadi saat dijelaskan ingin ditanyakan lebih lanjut atau mungkin ini sudah di record ya oleh pihak UI ya, mungkin dapat nanti uh, disebar ya recording kalau misalkan ingin dilihat recording ini share atau tidak. Yang tadi yang record mungkin Oke, untuk kebetulan sudah saya recording, nanti untuk recordingnya saya share ya, atau dibantu oleh Pak Gede untuk share nanti. Oke, atau bentuk modul mungkin ada. modul mungkin nanti presentasi yang tadi yang di awal itu bisa saya share juga. Itu sih singkat sih presentasinya, tapi bisa saya share tadi PDF ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Mohon izin bertanya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi setelah nanti mengikuti materi ini, berarti kami dari peserta ini karena memang kalau ingin menggunakan fitur premiumnya, ini harus berkoordinasi dengan pihak DSTI atau langsung ke support UI Aceh ID, karena memang ya mohon maaf saya cara nanti yang harus kami lakukan apa untuk menggunakan aplikasi ini, dan juga apakah ada batasan penggunaan dalam hal misalnya apakah hanya terbatas digunakan di perangkat komputer yang menggunakan jaringan UI, atau ketika kita memang sedang berada di luar kampus ini tetap masih bisa mengakses aplikasi ini selama menggunakan SSO kita, atau bagaimana? Mungkin informasi seperti itu bisa diinformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya untuk menjawab pertanyaan Pak Waldi ya Pak ya, mohon maaf. Ini boleh dibantu Pak Gede untuk mengkonfirmasi terkait pertanyaan dari Pak Waldi. Halo, mohon maaf. Untuk Pak Gede mungkin bisa dibantu untuk konfirmasi, karena mengingat pertanyaan berikut kan lebih ke internal ya, internal dengan UI. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh pihak DSTI secara langsung. Gimana maksudnya? Sorry, tadi ada meeting yang lain. Ada pertanyaan gimana? Oke, Pak Waldi, mohon maaf, mungkin boleh kembali diinformasikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nova ya. Baik. Baik. Saya ulangi lagi, ini terkait dengan kita kan ini baru trial dan juga melihat cara penggunaannya, tapi akan lebih maksimal ada dari peserta mencoba langsung. Tapi karena memang akses untuk premium ini nantinya kan harus menggunakan ataupun mendaftarkan terlebih dahulu di support.uiacid. Ini kami dari peserta pelatihan ini mohon informasi sebagai untuk menggunakan aplikasi ini nanti ke depan, ini apa yang harus kami lakukan, mendaftarnya kemana, menghubungi siapa, dan juga tata cara penggunaan aplikasi Adobe Express ini, itu apakah terbatas untuk perangkat komputer atau bisa menggunakan smartphone, dan juga ketika menggunakan akses ini apakah terbatas di dalam jaringan UI, atau ketika kita sedang ada rapat keluar kota atau bagaimana ini bisa menggunakan, yang penting kita login menggunakan SSO atau bagaimana. Mohon informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Waldi ya atas pertanyaannya. Jadi sebagai informasi untuk rekan-rekan peserta training, UI sudah melanggan lisensi Adobe yang Creative Cloud. Jadi semua aplikasi yang tersedia di Creative Cloud kayak Photoshop, Premiere, termasuk ya Adobe Express itu sudah dilanggan oleh UI. Nah, untuk langganan ini
itu dipasangkan dengan akun SSO. Sehingga tadi kalau ada rekan-rekan yang berminat, itu tolong kirim email ke support@uia.cid. Di dalamnya berisi akun SSO yang ingin dipasangkan lisensi Adobe-nya. Jadi nanti memang saat ini masih sifatnya masih manual. Kita akan menerima informasi akun SSO, lalu kita daftarkan melewat dashboardnya UI. Tapi ini masih secara manual, sehingga mohon informasi akun SSO yang mau dipasangkan, nanti dikirimkan ke support UICD, kita akan pasangkan dari DSTI. Dan kemudian sebagai informasi juga, akun ini satu lisensi itu bisa dipasangkan kepada 2 mesin secara bersamaan. Jadi misalnya nih kalau Pak Waldi punya laptop, lalu punya PC, itu bisa masih bisa dipakai untuk satu lisensi, ya. Tapi kalau PC yang ketiga atau mesin yang ketiga itu nggak bisa. Jadi hanya 2 mesin. Lalu kalau pakai apa namanya ke mobile itu bisa. Dan ini juga nggak hanya ada di lingkungan UI, mau gitu. Jadi demikian informasi lisensinya, tapi untuk pendaftarannya sementara ini masih manual, jadi mohon dibantu dikirim ke support@uicid. Email berisi informasi akun SSO yang mau dipasangkan. Kira-kira demikian dulu Pak Waldi informasinya. Baik, terima kasih Pak Gede. Nanti untuk menghubungi support ACID tersebut, mohon maaf, harus pakai surat atau kan nanti didaftarkan secara kolektif atau nanti bisa setiap individu itu Pak Gede, mohon maaf. Mungkin untuk saat ini yang mengikuti training bisa secara individu dulu. Silakan secara individu. Tapi kalau nanti dari unitnya Pak Waldi ingin mendaftarkan secara kolektif, boleh juga, silakan. Lebih bagus lagi kalau memang bisa kolektif. Jadi kalau ini ada juga rekan-rekan yang bukan dari unit gitu ya, dari mahasiswa atau dari mana, silakan kirim personal email ke DSTI. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waldi. Oke, baik. Kalau begitu mungkin ada pertanyaan kembali. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami bisa lanjutkan dengan pengisian untuk feedback form. Fungsinya nanti untuk pengisian feedback form ini yang kami terima ya, data yang kami terima dari feedback form ini akan kami buatkan sertifikasi untuk peserta yang hadir atau yang mengisi ya, lebih tepatnya mengisi feedback form ini. Karena sebagai data dari kami, sertifikat ini akan kita buatkan jika sudah mengisi ya untuk feedback form. Jadi kalau yang belum mengisi, mohon maaf, mungkin akan terlewat dan tidak mendapatkan sertifikasi. Seperti itu. Oh iya, mohon izin lagi untuk para peserta. Kalau untuk mengisi feedback form ini, mungkin lebih bagus juga menggunakan akun UI ya. Jadi nanti kalau sudah mengisi, kita lihat ada akun UI-nya, mungkin bisa langsung kami tambahkan ke lisensi UI. Jadi lebih baik kalau mengisi formnya menggunakan akun SSO. Kira-kira demikian ya. Mohon maaf Pak, yang untuk akun, saya kan jarang pakai emailnya UI. Kalaupun memang misalnya yang saya isi emailnya berarti kalau nama saya berarti syafriwaldi@ui.ac.id itu gimana ya? Saya lupa, mohon maaf. Oh, wah itu berarti harus kami konfirmasi dulu nih akun SSO-nya apa? Karena belum tentu sesuai dengan nama yang dipakai. Oh ya, siap. Baik, terima kasih Pak. Baik. Untuk feedback formnya juga saya sudah paste linknya di komen ya. Mungkin yang belum bisa scan QR-nya nggak apa-apa, bisa langsung klik aja linknya di chat meetingnya Zoom ya untuk pengisian feedback formnya.
Oke, sambil mengisi untuk feedback formnya, sekaligus informasi boleh ya Pak Gede ya. Nanti ke depannya juga kita akan ada sesi-sesi training berikutnya untuk fitur-fitur Adobe yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Dan kakak-kakak semuanya. Jadi mohon untuk kehadirannya jika ada yang ingin tambahan product knowledge dari Adobe, karena nanti semua fiturnya akan kita bedah ya. Akan kita bedah dan akan kita berikan gambaran demonya juga supaya kakak-kakak dan bapak ibu sekalian mengetahui untuk fungsional dari Creative Cloud ya, Creative Cloud dari yang di langganan dari UI saat ini. Eh, Mbak, nanya lagi boleh nggak? Boleh Bapak, silakan. Ini kan berarti kan kalau Adobe Express lebih ke mengandalkan ini ya, apa sih, internet ya dibanding spek dari komputernya ya. Berarti komputer-komputer atau laptop-laptop kayak yang speknya rendah itu bisa-bisa aja ya. Ya, betul Pak. Jadi memang Adobe Express ini ditujukan oleh Adobe ya untuk lebih ke pengguna luas. Kayak contohnya kalau misalkan kita eh, sebut contoh Adobe Photoshop atau Illustrator gitu contohnya itu kan memang membutuhkan aplikasi yang diinstal dan tentu akan membutuhkan spek komputer yang lebih berat ya Pak. Jadi kan mungkin kalau komputernya yang udah agak lama atau yang memang speknya agak rendah itu akan kesulitan untuk menjalankan gitu ya. Tapi kalau emang Adobe Express ini itu adalah web based dari Adobe dan hanya membutuhkan internet dan web browser yang supported ya Pak. Nah itu memang jadi dari segi komputer spek pun tidak harus yang kuat-kuat sampai laptop spek gaming gitu contohnya ya Pak. Jadi untuk laptop yang penggunaan Office atau penggunaan sehari-hari saja pun bisa Pak. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ada satu pertanyaan dari Bapak Fikri. Bapak Fikri Wijaya ini mengharapkan ada workshop untuk Adobe, mohon maaf tadi, Lightroom ya. Oke. Oke, next ke depannya kita juga akan membedah ya Pak ya salah satunya untuk fitur tersebut. Jadi nanti mau akan dibantu kembali sih dengan Pak Gede untuk blast. Kita ada dua sesi sih Pak. Ada yang bisa nanti via offline ataupun online. Karena mengingat dari waktu Bapak dan Ibu dan kakak-kakak tuh sangat sibuk ya. Jadi kemungkinan kita akan lebih banyak di online ya nantinya. Tapi kita juga akan schedulekan untuk offline-nya juga. Agar bisa langsung kita demo secara langsung ya, seperti itu. Paling untuk topik berikutnya itu kan tadi uh, dari Pak Fikri ada Lightroom dan workshop Firefly ya. Tentu bisa di setup sih nanti jika nextnya meeting apa nextnya workshopnya kapan dan topiknya apa dan tentu EDM dan link Zoom-nya nanti akan kita sharekan melalui Pak Gede ya seperti itu. Baik, sebelumnya untuk sesi trainingnya mungkin dari kami mungkin kami cukupkan di sini, tapi mungkin
Jika ada pertanyaan lanjutan ya, pertanyaan lanjutan nantinya boleh juga nantinya boleh ke Pak Gede, dan Pak Gede juga bisa langsung ke kami juga. Dan itu sekaligus untuk feedback form, kalau ternyata ada yang belum mengisi dari peserta yang hadir, nanti linknya kita coba share ke Pak Gede untuk dibantu ya Pak ya, atau kita tadi sudah share juga di chat ya, di chat juga itu boleh nanti di share kembali, boleh Mas Adri. Oke, sebelumnya Pak Gede mungkin ada tambahan sebelum kami tutup untuk sesi training saat ini. Terima kasih Mbak Nova. Jadi dari saya tidak ada tambahan umum, tapi memang untuk prosedur registrasi memang masih manual. Jadi silakan dikirim ke support atau ke kelola ya, supaya nanti kami follow up untuk apa namanya menginstal lisensi Adobe-nya. Ya, untuk yang lainnya nanti silakan menunggu atau melihat informasi dari web DSTI untuk jadwal-jadwal training yang berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Nova. Baik, kalau begitu. Oke, sesi trainingnya boleh kami tutup terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kita akan ketemu lagi di sesi training berikutnya. Dan jika ada, mohon maaf nih, ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kembali lagi kami mohon kehadirannya, dan kami masih menunggu ya Pak ya feedback dari Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak, terutama dari DSTI. Untuk materi-materi kedepannya itu apa yang akan kita godok lagi, mungkin Bapak dapat inputan dari para peserta saat ini, monggo Pak, nanti boleh kita kembalikan, sesuaikan untuk membuat jadwal training berikutnya. Seperti itu. Nah, oke. Untuk feedback form kami masih tunggu ya Pak ya. Jadi misalkan belum ada, mungkin ada yang tertinggal untuk terlewat untuk mengisi, boleh nanti dibantu oleh Pak Gede untuk dibantu untuk linknya. Oke, mungkin saat ini itu saja yang kami sampaikan untuk training saat ini. Sebelumnya saya dan Mas Adril mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dari training kami. Sebelumnya mungkin Mas Adril ada mau tambahkan? Udah sih cukup untuk hari ini. Paling ditunggu aja workshop-workshop berikutnya ya. Nanti karena kita bahas lagi Adobe fitur-fitur Adobe lainnya. Seperti itu. Oke, kalau begitu kami mohon undur diri. Sebelumnya, oke, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya dan kakak-kakak semuanya. Sampai ketemu di sesi training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat kembali untuk semuanya. Oke. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi Baik, kami izin untuk live. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.